pimpinan ibadah yang diberkati Tuhan, serta rekan-rekan pengurus Kompleks Ibu Jemaat Bukit Zaitun Luhuk yang saat ini berada di gereja, serta segenap Kompleks Ibu Jemaat Bukit Zaitun Luhuk yang berada di rumah. Shalom. Puji syukur, limpah terima kasih kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus oleh karena kasih dan perkenannya, sehingga di sore hari yang indah ini kembali lagi kita dipersekutukan dalam satu persekutuan ibadah yang kudus, yaitu ibadah gabungan Kompleks Ibu Jemaat Bukit Zaitun Luhuk. Kami atas nama pengurus mengucapkan banyak terima kasih kepada tim multimedia Jemaat Bukit Zaitun Luhuk yang saat ini dilaksanakan oleh Kompleks Pemuda Jemaat Bukit Zaitun Luhuk. Kiranya apa yang sudah diperbuat, apa yang sudah dinyatakan pada saat ini akan menjadi berkat bagi tim multimedia Kompleks Pemuda Jemaat Bukit Zaitun Luhuk beserta kita sekalian. Dan harapan kami, kiranya di tengah-tengah situasi saat ini, walaupun dalam situasi new normal, tetapi kita harus senantiasa menjaga kesehatan kita, tentunya dengan kita memperhatikan protokol kesehatan yang sudah kita ketahui bersama, yaitu sebagaimana kita harus senantiasa memakai masker apabila kita berada di luar rumah, dan juga kita harus menjaga setiap perilaku kita, baik berada di tengah-tengah banyak orang, tentunya kita harus menjaga jarak agar supaya senantiasa kita tetap dalam kesehatan dan dalam perlindungan Tuhan. Baiklah, ibadah pada saat ini akan dipimpin oleh yang terkasih Pendeta Alexander R. Sitania Pesi, STH MPDK. Dan untuk mempersiapkan ibadah kita pada saat ini, dijemput kita semua berdiri. Kita angkat pujian Mars Kompleks Ibu GKLB. Bersandarlah pada Tuhan, namun jangan kita
Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan untuk beribadah kepadamu dalam persekutuan ibadah gabungan Kompelsus Ibu Jemaat Bukit Zaitun Luwuk. Kiranya permulaan, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini hanya mau jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai ibadah ini. Amin. Silakan duduk ibu-ibu. Mari kita agungkan kebesaran Tuhan melakukan Kidung Jemaat nomor 292 bait yang pertama, tabu gendang sambil menari. Sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar dilakukannya terhadap umatnya. Saudara-saudaraku jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan melalui mazmur puji-pujian yang kita akan membacanya secara berbalas-balasan di dalam kitab Mazmur pasal 67 pada ayat 2 sampai ayatnya yang keempat. Mazmur 67 ayat 2 hingga ayatnya yang keempat. Kalimat yang dicetak keluar pemimpin ibadah dan yang dicetak ke dalam jemaat sekalian. Mari bermazmur bagi Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kidung Jemaat nomor 7 pada baitnya yang pertama saja. Ya Tuhan kami puji, nama-Mu besar. Ya Bapa makhluk-Mu menyanyi bergemar. Langit-Ku bersyukur semua, malaikat segenap memuji di Kau jua. Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai manusia kita sering lalai dalam tanggung jawab dan peranan kita sebagai istri, sebagai ibu, bahkan sebagai anggota jemaat. Sebagai orang percaya, kita semua terkadang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan bahkan sesama. Karena itu dalam kerendahan hati, mari bersama kita mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, di saat ini Tuhan, kami datang menghadap kekudusan-Mu, berserah diri atas setiap hal yang kami jalani dan kami tapaki, yang di dalamnya sering kami melakukan perbuatan-perbuatan yang mengecewakan Engkau. Kami tidak mencerminkan diri kami sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi surat-surat Kristus yang sejati. Tetapi kami selalu menjadikan diri kami sebagai batu sandungan. Kami membenci, kami iri terhadap orang lain. Kami sadar sungguh Tuhan, hal-hal itulah yang membuat kami jauh dari Tuhan. Kami jauh dengan berkat-Mu Bapa. Maka di saat ini Tuhan, kami datang memohon ampun. Kasihani kami sebagai jemaat-Mu, sebagai istri, sebagai ibu bagi anak-anak. Agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Dan beroleh pengampunan serta menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus, kami memohon ampun kepada-Mu. Amin. Kita puji nama Tuhan, melakukan bersama pujian yang berkata, sejauh timur dari barat. Dari barat Engkau membuang dosa.
Mari saudara kita satu di dalam doa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di saat ini kami sebagai anak-anak-Mu kembali akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menjadi landasan hidup kami, hidup keberimanan kami, sehingga kami berjalan menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, yang mau taat dan mau menghormati Tuhan, dan melakukan firman-Mu sebagai pedoman bagi kami. Hamba minta hikmat-Mu Tuhan, dan pakai hamba yang penuh kekurangan ini, dan berbicaralah sehingga suara Tuhan yang kami dengar. Sebab semua umat-Mu yang sedang beribadah, meskipun dari rumah masing-masing, sedia mau mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bacaan yang saya ambil saat ini dalam kitab kudus perjanjian lama, Yeremia pasal 21 ayat 1 sampai 10. Yeremia pasal 21 ayat 1 sampai 10 yang berkata demikian. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia ketika Raja Sedekia mengutus Pasyur bin Malkia dan Imam Sefanya bin Maaseya kepadanya dengan pesan, tanyakanlah kiranya petunjuk Tuhan untuk kami, sebab Nebukadnezar Raja Babel memerangi kami. Barangkali Tuhan mau melakukan kepada kami tepat seperti perbuatan-perbuatannya yang ajaib, sehingga Nebukadnezar mundur meninggalkan kami. Kata Yeremia kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Sedekia, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan membalikan senjata perang yang kamu pegang, yang kamu pakai berperang melawan Raja Babel dan melawan orang-orang Kasdim yang mengepung kamu dari luar tembok. Aku akan mengumpulkannya ke dalam kota ini. Aku sendiri akan berperang melawan kamu dengan tangan yang teracung, dengan lengan yang kuat, dengan murka, dengan kehangatan amarah, dan dengan kegusaran yang besar. Aku akan memukul penduduk kota ini, baik manusia maupun binatang. Mereka akan mati oleh penyakit sampar yang hebat. Sesudah itu, demikianlah firman Tuhan, maka Sedekia Raja Yehuda dan pegawai-pegawainya dan rakyat di kota ini yang masih tinggal hidup dari penyakit sampar, dari pedang dan dari kelaparan akan kuserahkan ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, yaitu ke dalam tangan musuh mereka yang berusaha mencabut nyawa mereka. Orang akan memukul mati mereka dengan mata pedang tanpa merasa sayang, tanpa belas kasihan dan tanpa ampun. Tetapi kepada bangsa ini haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menghadapkan kepada kamu jalan kehidupan dan jalan kematian. Siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan, dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini dan menyerahkan diri kepada orang-orang Kasdim yang mengepung kamu, ia akan tetap hidup. Nyawanya akan menjadi jarahan baginya. Sebab aku telah menentang kota ini untuk mendatangkan kecelakaan dan bukan untuk mendatangkan keberuntungannya. Demikianlah firman Tuhan. Kota ini akan diserahkan
ke dalam tangan Raja Babel yang akan membakarnya habis dengan api. Demikian firman Tuhan. Kompleks ibu yang terkasih dan diberkati Tuhan, baik yang sedang beribadah di rumah gereja maupun di rumah masing-masing. Shalom. Pandemi COVID-19 telah mengguncang dunia. Dan ruang gerak Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya sebagai masyarakat jadi terbatas. Kita akan berhadapan dengan persoalan-persoalan yang membuat kita tidak bisa kemana-mana. Terbatas untuk bekerja, terbatas untuk pergi ke tetangga, terbatas untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Bahkan beribadah pun bersama belum bisa. Nah, sebagai umat-umat yang percaya pada Tuhan, kita mengaminkan bahwa Tuhan selalu ada di balik setiap peristiwa yang kita alami. Peristiwa pandemi ini pun. Artinya ada maksud Tuhan, saudara-saudara, dalam setiap kisah yang mau kita jalani mengisi lembaran-lembaran hidup kita sekalian. Walau demikian, terkadang sulit. Sulit bagi kita untuk menerima bahwa Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi dalam hidup kita. Dan inilah juga yang diterima oleh umat Yehuda. Ketika Tuhan Allah berfirman kepada Nabi Yeremia bahwa dia akan mendatangkan suatu bangsa yang jauh, bangsa yang kuat untuk menyerang umat Yehuda. Pertanyaannya, mengapa Nabi Yeremia harus menubuatkan ini? Apa yang telah dilakukan oleh orang Yehuda? Bukankah mereka itu adalah umat pilihan Allah, umat kesayangan Allah? Tetapi umat kesayangan Allah yang sudah berbalik dari Tuhan, Tuhan yang selalu memelihara mereka, tetapi yang terjadi mereka membakar korban kepada Baal dan mengikuti Allah yang tidak mereka kenal. Itu berarti mereka lebih menaruh hormat bagi Allah lain dan tidak lagi kepada Tuhan yang menuntun mereka selama ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, umat Yehuda ini berpikir bahwa iman kepada Tuhan dapat diganti sesuai dengan mode tren. Kalau ibu-ibu kalau suka mau tren kan, oh di situasi begini lipstiknya pakai warna begini. Kalau pergi di begini pesta, oh lipstiknya mesti begini. Jadi sesuka orang, sesuai dengan tren, mode dan situasi. Iman umat Yehuda seperti ini, saudara-saudara. Mereka pikir bahwa iman kepada Tuhan harus sesuai dengan keinginan hati mereka. Terkadang kita sebagai ibu-ibu, sebagai istri juga
pasti sakit hati. Kalau suami sudah taruh perhatian, sudah peduli buat istri, sebagaimana cinta yang sepenuhnya awal-awal kawin, kok sunyanda terjadi lagi, sakit hati, sangat sakit hati. Kita semua masak, bikin kopi, pagi-pagi bangun, kunya nggak dapat perhatian, sakit hati gitu. Demikian halnya saudara, itu yang terjadi. Tuhan sangat sakit hati ketika umat kesayangannya itu tidak lagi hormat kepada Tuhan. Tetapi karena kasihnya juga, dia memakai hamba-hambanya, salah satunya Nabi Yeremia, untuk mengajak mereka bertobat. Untuk mengajak mereka kembali kepada Tuhan Allah yang telah menuntun mereka selama ini. Tetapi umat Israel pada masa itu, mereka bagaikan muda-mudi yang sementara jatuh cinta, sangat-sangat dipenuhi dengan asmara yang luar biasa. Sudah mau tahu, pokoknya ikut rompe mau. Padahal Tuhan sungguh mengasihi sampai bilang, Yeremia, kasih tahu sana itu umat Israel bertobat. Tapi mereka seperti muda-mudi yang tidak mau ditegur, sehingga melemah kehidupan berimanan mereka, membuat mereka tidak mampu lagi menghormati nilai-nilai hidup bersama selaku umat Tuhan, membuat mereka tidak memiliki nilai-nilai hormat kepada Tuhan. Padahal orang tidak sadar, orang hidup itu, orang diberikan gelar sebagai umat pilihan Tuhan, karena sayang Tuhan buat orang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, dalam pelayanannya Yeremia mendapat banyak perlawanan, termasuk Yeremia pergi keluarga lagi. Mereka berpikir bahwa Yeremia terlalu berlebih-lebihan dalam setiap perkataan yang diucapkan. Tetapi terbukti sudah bahwa apa yang diucapkan bukan berasal dari diri Yeremia, tetapi dari Tuhan. Kalau hari ini orang masih beribadah di rumah dan orang mau meyakini ini adalah bagian dari teguran Tuhan buat orang, maka hari ini pun Yeremia mau bilang buat ibu-ibu dan semua keluarga masing-masing, Tuhan bilang bertobat, dan Tuhan mau mengingatkan keluarga yang memang jarang beribadah, sama sekali tidak beribadah. Hari ini Tuhan bilang beribadahlah di rumah masing-masing. Karena waktu Tuhan sudah lama. Dan hari ini saudara-saudaraku yang terkasih, kita boleh berjumpa walaupun lewat media virtual seperti ini, lewat perjumpaan kita untuk beribadah walau di rumah masing-masing, mau menuntun kita sebenarnya bahwa Tuhan sedang memberi waktu yang panjang untuk kita bertobat, dan ketika kita tidak menggubris hal itu, so pasti ada konsekuensi untuk hal itu. Ketika umat Israel telah menerima vonis dari Tuhan dengan mendatangkan kesalahan bukan keberuntungan terhadap kota itu, dalam bacaan kita inilah cara Tuhan yang
bisa dia lakukan untuk menegur sekaligus membentuk umatnya. Karena itu saudara yang terkasih, percaya kepada Tuhan sangat erat kaitannya dengan bagaimana kita mengisi hari-hari hidup kita di tengah-tengah ancaman pandemi COVID-19 ini. Percaya kepada Tuhan berarti kita harus siap bekerja, hidup dengan baik, bekerja dengan jujur, setia kepada Tuhan. Itu berarti bahwa saudara-saudara sebagai kaum perempuan, sebagai istri, sebagai ibu, dalam pekerjaan, profesi apapun yang kita lakukan di masa-masa pandemi ini, rencana Tuhan itu indah, saudara-saudara, ibu-ibu. Dengan pandemi, ibu-ibu bisa jual online, sudah bikin banyak hal. Itu kreativitas yang Tuhan berikan di masa pandemi. Coba kalau tidak ada pandemi, tidak ada tuh online yang terjadi. Sampai-sampai kita lihat suka bawa online. Nah, saudara yang terkasih, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, oleh karena itu apa yang kita buat, kreativitas kita, pekerjaan yang kita tekuni, entah di rumah, di kantor, dimanapun, jadikanlah tempat itu. Jadikan tempat itu untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Ketika ibu-ibu bisa berkreasi, melakukan jualan online dan segala macam, jadikan itu sebagai saat saudara dalam ketaatan. Ketika dapat berkat, jangan lupa mengucap syukur. Karena itu yang Tuhan inginkan bagi orang. Karena orang-orang yang mau bersyukur adalah orang-orang yang sudah mau dan sedang menjalani pertobatan. Sebab itu saudara-saudaraku yang terkasih, hidup kita sebagai orang beriman hendaknya selalu berpadanan dengan kehendak Tuhan. Agar orang, walaupun di tengah-tengah pandemi ini, orang dijauhkan dari hal-hal malapetaka itu. Yang seperti dialami oleh umat Yehuda. Dan ketika bacaan firman Tuhan dalam Yeremia pasal 21 ini, mau memberitahukan bagi kita bahwa apa yang dialami, penderitaan yang dirasakan oleh umat Yehuda adalah teguran Tuhan bagi umatnya. Tetapi Tuhan tidak pernah bermaksud memusnahkan umatnya tanpa ada yang tersisa. Tuhan pun memakai saudara-saudara dan saya di tengah-tengah pandemi ini bahwa sekalipun penderitaan yang orang alami, Tuhan selalu ada. Berita pengampunan dinyatakan, pemulihan diberikan. Tetapi bagi mereka yang mau bertobat, di tengah-tengah pandemi ini, ibu-ibu jangan memaksa suami beli ini dan beli itu. Di tengah-tengah pandemi ini, bersyukurlah bahwa nafas itu masih ada. Penderitaan itu tidak menimpa kita. Karena itu mari lewat pemberitaan firman Tuhan di ibadah gabungan ibu ini, hal yang perlu kita pelajari dari perjalanan umat Tuhan adalah bila kita harus menghadapi banyak pergumulan dalam hidup ini, janganlah manis cepat ditelan dan pahit cepat dibuang. Penderitaan yang sedang muncul dalam hidup kita hendaklah dijalani dengan tabah dan setia. Sebab bisa saja penderitaan tersebut teguran dari Tuhan atas kesalahan saudara dan saya. Saudara-saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, orang tahu itu bunga mawar, bunga yang indah tapi ada DP duri, bunga yang sangat mudah rusak di tempat angin, apalagi kalau ada serangga yang hinggap dan bertengger di situ. Dengan adanya duri membuat serangga enggan ada di situ, di bunga itu. Dengan demikian bunga mawar bisa bertahan
untuk jangka waktu tertentu. Begitu pula ibu-ibu dan saya. Bahwa duri sebagai simbol penderitaan yang torang hadapi sampai saat ini. Torang harus hadapi dengan tetap bersyukur dan memiliki jiwa untuk mau bertobat. Sehingga kita lebih dewasa dalam menjalani hidup ini dan menikmati akan pemeliharaan dan pertolongan Tuhan itu. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan bersama bersyukur dengan memberikan persembahan. Sementara persembahan kita beri, kita puji nama Tuhan, Kidung Jemaat nomor 389. Bait 1 sampai 3. Besarlah kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku sunyi. Betapa kasih-Nya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar di asuh-Nya. Bait yang ketiga, ya Bapa dalam kasih-Mu. Bapa dalam kasih-Mu, arahkan tiap langkahku, ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat kasih dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini yang boleh kami jalani. Hari ini kami boleh mengucap syukur dapat berkumpul lagi di dalam persekutuan ibadah Ibu Gabungan Jemaat GKLB Bukit Zaitun Luhuk untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Semoga firman Tuhan yang kami dengar hari ini bisa menjadi kekuatan buat kami menjalani kehidupan sehari-hari kami. Secara khusus bagi ibu-ibu gereja-Mu dalam tugas tanggung jawab dan pengabdian. Dan biarlah semua pekerjaan yang mereka melakukan, mereka lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bagi hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati terus dia dalam setiap aktivitasnya. Dan biarlah dia tetap dapat menyampaikan firman-Mu di mana saja dia berada dengan sukacita. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa buat persekutuan Kompelsus Ibu kami ini, GKLB Bukit Zaitun Luhuk. Sebagai pengurus, sebagai anggota Ibu, kiranya Tuhan berkati-Mu. Berikan hati yang selalu rindu untuk bersekutu kepada-Mu Tuhan. Juga buat saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit. Ibu Pendeta Marlin Konorahalma yang saat ini masih tetap dirawat di rumah sakit.
bahkan saudara-saudara kekasih kami yang bergumul sakit di rumah mereka masing-masing. Tuhan jamah mereka dan pulihkan mereka, karena Engkaulah dokter yang agung, tabib yang benar. Juga mereka yang dalam masalah-masalah hidup, apapun yang menjadi persoalan-persoalan mereka, Tuhan bukakan jalan agar mereka dipulihkan juga. Dan biarlah dengan persekutuan ini nama Tuhan semakin ditinggikan dan dimuliakan. Berdoa untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan saat ini Bapa. Terima dan kuduskan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan kiranya berkat-berkat baru diberikan kepada kami. Berdoa bagi tim multimedia Jemaat Bukit Zaitun Luhuk yang selalu memberi hidup dan talenta mereka untuk melayani Tuhan. Tuhan tilik mereka. Tuhan bentuk mereka menjadi bejana yang hidup dan menjadi cermin bagi anak-anak Tuhan lainnya, bahwa inilah talenta yang Tuhan berikan, mereka persembahkan untuk pelayanan Tuhan. Sehat-sehatkan mereka selalu bersama dengan pengurus kompilasi ibu jemaat yang selalu mengabdikan diri melayani Tuhan, melayani jemaat. Majelis pekerja harian jemaat pun Tuhan berkati. Inilah Tuhan. Inilah kami dengan segala permohonan dan ucapan syukur yang dapat kami sampaikan. Sebelum keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini, Tuhan sudah mengetahuinya. Biarlah segala permohonan kami ini terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan karena kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu-ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Diundang semuanya bangkit berdiri. Kita puji nama Tuhan dengan melakukan bersama nyanyian Kidung Jemaat nomor 370 bait yang pertama saja. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai semua umat Tuhan yang telah beribadah, baik di dalam gedung gereja ini maupun yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Kasih dan penyertaan Tuhan akan menuntun mereka sampai selama-lamanya. Amin.
Silakan duduk, kita bersaat teduh. Selesai. Tuhan memberkati kita. Pengurus Kompelsus Ibu Jemaat Bukit Zaitun Luhuk mengucapkan selamat beribadah, selalu pun berdoa, tetap mengikuti anjuran pemerintah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.